Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yashirhum ala mu'aniddin. Rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'du, asal muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita ucapkan syukur, kita ucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga hari ini Allah telah
memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ini untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Rasa syukur itu semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani aktivitas kehidupan kita dengan baik, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawatu wa salamuhu semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga termasuk umatnya yang selalu bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan sebagai semata umatnya yang beruntung mendapatkan syafaatnya berjumpa Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung, dan apabila pun kita menghitung pun tentu kita tidak mampu untuk menghitungnya. Perlu kita sadari bahwa nikmat Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Bayangkan bagaimana seandainya jika ada orang yang berharta banyak tetapi ia tidak bisa menikmatinya karena sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hidupnya tidak tenang karena dikejar-kejar oleh penegak hukum. Semuanya, meskipun kita punya nikmat berupa materi, harta yang berlimpah, jika tidak punya iman, tidak punya Islam, itu juga tidak akan membawa kita untuk menuju kepada kebahagiaan. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di era modern yang saat ini sedang kita jalani, banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis. Sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sebanyak mungkin menghadiri materi-materi yang dia miliki. Hedonisme merupakan ajaran atau sebuah pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan berbagai daya upaya, dengan berbagai cara ia mendapatkannya. Dia tidak peduli dengan norma-norma, bahkan dia tidak peduli dengan aturan-aturan, yang penting dia mendapatkan. Halal haram kita berat saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa ia terima. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah. Harta yang kita miliki ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 ditambah 1 menjadi 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 ditambah 1 memang 2, namun ada kalanya bisa 1 ditambah 1 bisa jadi 11 atau bahkan menjadi 0. Banyak orang yang bermodal besar tapi tidak mendapatkan untung besar dalam usaha. Sementara banyak orang yang bermodal kecil, berusaha dengan modal yang kecil, namun rezekinya terus mengalir dan berkah untuk kehidupannya. Banyak kita lihat orang bekerja pergi pagi, pulang sore. Bekerja keras, banting tulang sampai-sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Namun di kehidupan ekonominya masih begitu-begitu saja.
Sementara ada orang yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang ia dapatkan terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harta terus, bahwa kita harus terus berusaha dengan sebaik-baiknya, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mencukupi rezeki yang diberikan kepada kita. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 37, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Masyaallah muslimin rahimakumullah, segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah atau lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Syukur ini akan membawa kita kepada ketenangan di dalam kehidupan kita. Rasanya kehidupan dunia memang luar biasa, tetapi dengan syukur kita akan menjalannya dengan bahagia dan terasa ringan. Kalau sedikit harta yang dimiliki, jika kita bersyukur kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun harta kita banyak berlimpah, tetapi jika tidak ada rasa syukur di hati kita, maka kehidupan kita akan terasa gersang dan akan terus merasa kurang. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari atau kufur nikmat, maka sungguhnya Allah adabnya akan sangat pedih. Banyak di antara orang-orang di zaman sekarang ini, orang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang dilakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji ataupun pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gaji yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dan status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang suatu waktu akan hilang dari kita. Kita ambil oleh orang yang berhak memilikinya. Sehingga dengan kita menyadari bahwa harta adalah merupakan titipan, maka kita tidak akan merasa kikir, merasa eman ketika kita harus bersedekah kepada orang yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup dengan bahagia, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan,
maka hiduplah dalam ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangnya. Selain akan memberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala problem yang kita hadapi, dengan takwa kita juga akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena bekal yang sebaik-baik bekal untuk kita pulang ke kampung akhirat kita adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul percaya, bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di waktu petang dalam keadaan kenyang. Semuanya telah dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluknya termasuk kita manusia. Oleh karena itu, di dalam perspektif Al-Qur'an untuk hidup bahagia adalah pertama, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Yang kedua, memperbanyak amal-amal soleh, bertakwa kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan yang ketiga, kita bertawakal kepada Allah bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi tanggungan atau sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpegangan bertawakal kepada Allah, maka segala urusan kita serahkan pada Allah dan hati kita akan menjadi tenang dan hidup kita akan menjadi bahagia. Ma'asyiral muslimin, demikian sekedar sekelumit khutbah kali ini. Semoga bisa menjadikan wawasan bagi kita untuk menjalani hidup lebih baik dan lebih tenang. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ajwadil hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul qurrabil warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa anhin wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrabi ubadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullah fi ma amar wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati fi qudsi. Wa qala ta'ala inna Allaha malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izzil islam muslimin wal syirkal musyrikin. Fansur ibadakal muwahhidiyah, fansur man nasruddin, wahdul man khadal muslimin, watammir a'da'ad-din, wa'ali kalimat ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal zalazila wal mihana waswil fitan wal mihana ma dhahar min wa batan an baladina dunya khasah wasal muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka imanan kamila yaqinan shadiqan amalan salihan maqbula wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa hayatan wa husnal khatimah. Allahumma barik lana fi amrina wa fi rizqina wa fi auladina wa bi jami' ma'ani syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى المنكر المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.